Kembali lagi di Berita Satu View dan di segmen kedua ini kita akan membahas tentang vonis. Maksud kami kita akan melanjutkan perbincangan mengenai RUU Pilkada. Dan setelah rancangan undang-undang Pilkada yang sudah dibahas dan akan segera disahkan di dalam paripurna tanggal 25 September nanti, ada beberapa rancangan undang-undang yang masih belum disahkan, yaitu Undang-Undang Pemda, rancangan Undang-Undang Pemda dan rancangan Undang-Undang Desa. Dan tentunya keduanya dianggap sangat berkaitan dengan rancangan Undang-Undang Pilkada. Nah, menurut Pak Suhan, apakah ini akan juga menjadi target sasaran dari Koalisi Merah Putih? Saya kira gini, memang DPR ini sedang getol sekarang untuk menentukan undang-undang yang sangat krusial. Padahal utangnya banyak sekali. DPR itu setiap tahun tidak pernah lulus sebenarnya, rapor selalu merah. Jadi sekian target misalnya 70 RUU legislasi itu yang dia capai paling 10. Hampir setiap tahun selama 5 tahun. Saya lupa, tapi mungkin ada 100 sekian berapa itu selama 5 tahun dia belum memenuhi. Jadi sebenarnya DPR sekarang belum lulus. Nah, tapi sekarang anehnya DPR mencoba untuk undang-undang yang kira-kira krusial itu cepat. Misalnya undang pilkada, sebentar lagi mungkin undang-undang pemerintahan desa, undang-undang pemerintahan daerah, itu yang sedang digodok. Ya kan, termasuk dalam kan masalah pemekaran segala macam gitu kan. Nah, jangan sampai nanti undang-undang seperti ini itu menjadi mainan, menjadi bargaining, tawar-menawar. Yang paling penting menurut saya, DPR itu kita hasil pilihan rakyat ke depan, yang dia capai adalah, yang dia sasar adalah bagaimana semua undang-undang itu bertujuan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan para politisi, misalnya demi kekuasaan tertentu oleh kelompok tertentu. Saya kira era itu harus kita hapuskan. Saatnya kita sekarang ini bagaimana menjadi politisi-politisi bersih. Kita tinggalkan masa lalu kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mulai pemerintahan ke depan itu menjadi lebih baik dan menata undang-undang semua itu dengan berpedoman pada publik. Saya kira itu. Seberapa penting ya RUU Pemda? Maksudnya seberapa dekat kaitannya RUU Pemda dan RUU Desa dengan RUU Pilkada yang sekarang sedang dibahas? Betul. Di samping Undang-Undang Pilkada yang memicu polemik, ada juga sekarang dan akan disahkan juga tanggal 25 Undang-Undang Pemda. Undang-Undang Pemda dalam banyak hal catatan menurut saya lebih spesifik dan bagus juga. Mengapa? Karena selama ini kepala daerah, dalam hal ini bupati dan wali kota, menjadi raja-raja kecil di daerah. Mereka boleh melancong ke luar negeri dengan alasan studi banding atau apapun tanpa izin Mendagri, tanpa izin gubernur. Bahkan dalam satu kasus dalam satu kasus di Jawa Barat, kita sebut saja Bupati Garut, yang melanggar norma dan etika menurut masyarakat, tetapi dia tidak bisa disentuh oleh presiden. Nah, di dalam undang-undang Pemda, maksud saya Pemda, itu diatur dengan jelas. Gubernur yang bandel kepada presiden itu boleh ditegur, bahkan disanksi. Bupati yang kinerjanya jelek segala macam, bahkan kalau membandel kepada gubernur, gajinya boleh di stop. Saya kira memang sudah saatnya kita memperlakukan sistem reward and punishment. Kalau bupati gubernur bagus, mari jalan terus. Tapi ketika dia jelek, jangan sampai menunggu tindak pidana menjerat dia baru bisa disanksi. Selama ini kan begitu. Kepala daerah bisa disanksi atau katakan diberhentikan ketika sudah tersangkut terdakwa tindak pidana. Kalau dia masih kinerjanya jelek, ada melakukan asusila atau apapun, dia tidak bisa tersentuh. Apalagi korupsi ya. Apalagi korupsi. Oke, nah menarik bahwa pekan lalu juga ada satu peristiwa lagi yang menarik, yaitu jatuhnya vonis Lutfi Hasan Ishak, mantan Presiden PKS pada tanggal 15 September. Nah, vonisnya dari 16 tahun jadi 18 tahun. Dan dendanya 1 miliar. Terus, nah yang menarik ini adalah Pak Lutfi Hasan Ishak mengatakan bahwa hak politiknya dicabut. Nah, dia mengatakan bahwa semua bisa diatur. Nah, tentunya ini sudah banyak dibahas ya mengenai korupsi ya, bahwa di satu sisi mungkin korupsi di negara ini masih, walaupun sudah ada KPK, tapi karena sudah menjadi bagian yang begitu lekat dengan budaya sehingga sangat sulit untuk disembuhkan, sehingga orang pun yang divonis pun tidak merasa bahwa ini adalah suatu hukuman yang benar. Menurut Pak Supan bagaimana? Iya, inilah repotnya kita. Kita harus akui. Tadi Mas katakan bahwa ini jadi membudaya. Ini budaya yang sangat buruk menurut saya. Ya kan, budaya korupsi itu kalau kita, budaya dalam tanda petik harusnya di sini kan. Kasus LHI, dia tadi dari 16 tahun, kemudian di tingkat MA dia kasasi menjadi 18 tahun. Dan saya kira memang sekarang orang ngeri mainkan MA. Ada satu orang namanya Al-Qasar itu. Jadi itu menjadi suatu kuburannya para koruptor.
Nah, ini saya kira yang paling penting adalah tuntutan KPK untuk meminta pencabutan hak politik selama ini kan tidak tingkat pertama. Tapi di MA ini dicabut LHI. Dan LHI ini sama dengan Joko Susilo ya. Joko Susilo. Nah, dia juga yang dicabut hak politiknya. Nah, ini yang ingin dikatakan bahwa orang koruptor harus menimbulkan efek jerah. Kalau tidak seperti tadi, kalau dihukum selama ini kan cuman ada yang 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Begitu MA lumayan lah. Angelina Sonda misalnya dari 6 tahun sampai 12 tahun sekarang kan. Kapok mungkin dengan maju kasasi gitu kan. Terus hampir semua yang naik ketika itu kena dihukum lebih berat lagi. Dan saya kira memang tidak ada hukuman yang selama itu membuat jerah para koruptor. Kan yang paling takut itu, ini isu yang semua rahasia umum. Yang paling takut koruptor dimiskinkan sebetulnya. Kalau dia miskin nggak jadi apa-apa, itu mungkin ketakutan, ya kan? Menjadi dinolkan semua itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia seorang politisi, ya dicabut hak politiknya, itu juga akan mudah-mudahan bisa menjerahkan ya. Tapi LHI kan bilang kepada saya akan berpolitik dari penjara. Semua bisa diatur. Jadi iya, semua bisa diatur. Ini kan yang berarti gini loh, bahwa kita negara hukum, kalau misalnya putusan dari tingkat pertama, kedua, dan ketiga sudah menyatakan bahwa dia bersalah. Kalau kata Busro Muqaddas itu, ya silahkan bertobat saja saya kira kan gitu kan. Tapi yang namanya tidak bersalah ini yang repot. Dan saya kira hukum harus lebih keras lagi terhadap mereka itu. Nah, kalau dari Pak Domu bagaimana melihat vonis dari Lutfi Hasan Ishak? Baik, MA di bawah Pak Artijo Alkostar, dalam banyak catatan kami bahwa kasasi itu jauh, rata-rata lebih berat. NG misalnya, selain tuntutannya diperberat, denda berapa miliar 40, itu? 40 miliar gitu kan. Saya setuju ini harus, dan mestinya seperti ini, bahwa koruptor itu harus dimiskinkan supaya ada efek jerah. Kalau tidak, banyak loh orang yang ngomong korupsi aja banyak, atau tuntutannya hukum vonisnya 3 tahun, kita 2/3 pembebasan bersyarat, begitu keluar deposit masih melimpah gitu. Dan bisa dipilih lagi menjadi pemimpin daerah. Barangkali apa yang dilakukan oleh MA ini menjadi baik. Inilah kasus kedua ada dicabut hak politiknya seperti setelah dan korps lantas. Yang saya sayangkan mengapa seperti orang seperti Akil yang nyata-nyata politisi ulung, dia anggota DPR pernah dari Golkar, calon gubernur Kalimantan Barat pernah, dan ketua MK, lalu dia korupsi dengan begitu menggurita, tetapi kenapa hak politiknya tidak dicabut? Demikian juga Atut, kita tahu bahwa ya, ratunya Banten lah, mestinya orang-orang seperti ini justru yang berlatar politik jelas seperti ini harus dicabut hak politiknya. Nah, sebentar lagi kita berharap Anas Urbaningrum, kalau dia betul terbukti, hak politiknya harus dicabut. Nah, kalau di daerah bagaimana Pak? Apakah, karena seperti yang kita tahu PKS itu memiliki masa di daerah yang banyak juga, dan mungkin ada sedikit pandangan yang berbeda gitu, karena beberapa politisi dari PKS juga sudah mengatakan bahwa ini tidak adil, kenapa Lutfi Hasan Ishak dicabut politiknya gitu, dan apakah kenapa ini diperberat sementara yang lain tidak ada kasus-kasus lain ya selain yang tadi disebutkan tidak sampai seberat itu. Untuk pengadilan tipikor saya agak berbeda dengan banyak orang yang menggeser tipikor digeser ke daerah. Saya kalau berpikiran tetap saja terpusat di Jakarta, tetapi mungkin diperbanyak. Jaksanya diperbanyak, bisa 5 kali 10 kali lipat, hakimnya, sehingga dalam sehari mungkin 5-10 pengadilan kalau ada. Kalau kita geser ke daerah, apa yang terjadi seperti di Bandung, Bupati Bekasi bebas murni. Lalu di mana lagi? Kalau ini digeser ke daerah, ya sama seperti, ini fakta, kepolisian, kejaksaan, pengadilan selama ini sama dengan seperti itu. Tidak ada lagi hal yang luar biasa di dalam kasus korupsi kalau digeser ke daerah. Sebetul kata Pak LHI, semua bisa diatur kalau di daerah, atau lebih gampang diaturnya gitu. Jadi mungkin usul saya konkretnya, perluas pengusutan, perbesar KPK, tetapi tetap terpusat di Jakarta, sehingga wibawanya lebih besar begitu. Dan sejauh ini dari sisi aparat hukum, Mahkamah Agung sudah menunjukkan kewibawaannya. Ya. Menurut Pak Domu, Pak Suphan bagaimana? Gini Mas, saya kira gini, ini kan banyak politisi tadi yang langsung bereaksi bahwa ini tidak wajar. Teman-teman PLHI mengatakan begitu. Saya ingatkan kembali bahwa
memang susah orang kalau dihukum itu pasti nggak akan terima. Tapi menjadi politisi, terjun dalam politik, kita harus ingat yang dikatakan oleh Aristoteles, bahwa politik itu adalah membentuk jiwa-jiwa mulia. Artinya sebenarnya kita gagal sebagai politisi membentuk jiwa kita sendiri. Kan kalau kita hanya memaksakan kehendak tipe Machiavellis gitu kan, orang lain yang salah, saya tidak salah, itu yang berbahaya. Dan kalau udah seperti tindakannya, harus ada kekuatan di luar yang untuk menghentikan itu. Ya hukum itu, saya kira itu. Nah, kita harus tegas. Kita harus tegas. Hukum kita memang tadi, kalau udah dimiskinkan, dicabut atau politik, bahwa politisi ke depan itu supaya jerah. Dan ke depannya itu bahwa politik kita ladang berkarya untuk masyarakat. Bukan untuk dirinya. Selama ini juga 10 tahun lebih untuk kita, untuk diri kita masing-masing. Yang dia bilang untuk rakyat itu hanya kamuflase. Jadi yang kita jalankan sekarang harusnya benar-benar yang namanya demokrasi, elektoral demokrasi. Bukan pseudo demokrasi. Seolah-olah ada demokrasi, ternyata cuman hanya prosedural, tidak substansif. Nah, ke depan itu, ketika kita menggelorakan yang namanya demokrasi substansif, hal-hal yang mengganggu itu kita harus potong. Dan kita harus berani itu, saya kira. Baik, kita akan teruskan perbincangan kita setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita 1 View.